Aku mengawali hariku seperti biasa, bangun di pagi hari, lalu melakukan segala sesuatu yang perlu kulakukan sebelum berangkat ke kampus. Aku sangat menyukai pembelajaran tentang wawasan budaya. Di pembelajaran ini, aku dapat menambah wawasan tentang budaya, mengajarkan tentang berbagai macam budaya, baik budaya lokal maupun budaya luar. Ini dapat menambah wawasanku tentang cara hidup, nilai-nilai, dan kepercayaan orang-orang dari berbagai latar belakang. Masih terus bungkam. 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 Ayo. Terus bungkam. Bicara. Tidak terasa, hari-hariku telah berlalu. Bertahun-tahun telah kulewati. Sampailah aku di titik ini, di mana aku sudah menjadi pengajar di kampus yang dulu aku menimba ilmu di dalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi. Di mana sebagian remaja sekarang banyak yang lebih tertarik dengan budaya luar yang masuk. Tentunya ini menjadi tugasku sebagai penerus yang harus mengajarkan tentang budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan kegiatan debat antara tim pro, tim kontra, serta tim netral. Dan hari ini tim pro dan tim kontra akan berdebat tentang masuknya budaya asing yaitu K-pop ke Indonesia. Sekarang ini masuknya kebudayaan asing seperti K-pop telah mendominasi ke hampir seluruh aspek. Segala hal selalu mengacu terhadap kebarat-baratan. Dan ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi, derasnya arus komunikasi, ini menimbulkan kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai perkembangan budaya Indonesia. Banyak yang menyebut bahwa kemunduran moral generasi muda Indonesia disebabkan oleh masuknya kebudayaan asing. Mengapa demikian? Saya tidak setuju dengan masuknya budaya asing, apalagi penetrasi kebudayaan pada zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan budaya Indonesia yang sebelumnya. Contohnya pada budaya K-pop yang masuk ke budaya Indonesia sendiri, yang sekarang terus mengikis kebudayaan asli Indonesia itu sendiri. Misalnya, hilangnya rasa hormat untuk seorang anak kepada orang tuanya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, contohnya yang sungkeman, salim jika dia ingin berpergian, berlebihan dan berimbas kepada seks bebas, apalagi budaya pacaran yang sangat meluas pada saat ini. Mohon maaf, saya tidak setuju dengan pendapat saudara, karena bisa kita tahu kalau budaya K-pop tidak bisa kita salahkan atas kemunduran moral pada bangsa Indonesia. Faktanya dengan kemajuan zaman yang menyebabkan perkembangan teknologi, yang itu adalah dimana salah satu cara kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk mengetahui bahkan mempelajari budaya K-pop itu sendiri. Menurut saya, kemunduran moral itu berdasarkan atau dikarenakan pada dirinya sendiri, bukan kita menyalahkan budaya. Acara yang marak di Indonesia seperti konser idol, sinetron, lalu talk show, dan lain sebagainya memang membantu masuknya globalisasi. Namun hal itu mematikan pribadi bangsa Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Izin menyanggah dari tim pro, menurut kami tim kontra, masuknya budaya asing atau budaya K-pop ini berdampak negatif atau menjadi suatu masalah karena apa? Kebudayaan yang ada di Indonesia akan terkikis sedikit demi sedikit dan digantikan oleh budaya K-pop atau budaya asing tersebut. Contohnya apa? Tarian daerah di Bali atau di semacamnya itu akan tergantikan dengan budaya dance yang ada di K-pop atau budaya asing tersebut, dan lebih viral daripada tarian yang ada di Indonesia. Saya juga izin untuk menambahkan, saya setuju sekali dengan rekan saya Nabila karena betul budaya K-pop itu sangat amat membawa pengaruh yang buruk untuk kebudayaan kita, karena kebudayaan kita juga perlu untuk dilestarikan.
Saudari tadi bilang bahwa berpengaruh positif juga pada sektor perdagangan atau perekonomian. Tapi kita juga harus melihat bahwa negara kita juga memiliki sumber daya ekonomi, bahkan sumber daya alam yang begitu melimpah. Apa salahnya kita harus bisa mengelola yang kita punya gitu. Dan lapangan pekerjaan pun masih banyak yang ada di negara kita, yang bahkan kita itu bisa mengoperasikannya itu dengan sebaik mungkin. Jadi tidak perlu berpatok pada negara lain. Kita harus bisa mengelola negara kita ini dengan sebisa mungkin gitu. Jadi intinya dari semua tanggapan saudari, kita tetap tidak setuju karena K-pop itu tetap membawa pengaruh yang buruk untuk negara kita gitu. Saya tidak setuju dengan argumen dari saudari Fatia karena Anda tidak bisa terlalu memojokkan budaya K-pop. Bagaimanapun juga budaya K-pop itu sudah memberikan pengaruh yang baik untuk budaya kita. Seseorang itu bisa terpengaruh oleh hal buruk, itu tergantung dari filter dirinya masing-masing. Jadi bisa diambil yang baiknya dan menjauhi yang buruk. Saya izin untuk menyangga pendapat dari saudari Anissa karena menurut kami ketika kita memasuki era globalisasi, banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia itu semakin mati. Sampai banyak sekali generasi di Indonesia ini tidak peduli, bahkan tidak menghargai kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki seperti tarian, kemudian patung-patung, batik, dan masih banyak lagi yang kita miliki gitu. Tapi mereka itu tidak memperdulikan dan juga acuh. Jadi ini tuh banyak sekali pengaruh negatifnya karena ada kebudayaan atau kemajuan teknologi di era globalisasi ini. Gimana teman-teman, rekan-rekan semuanya setuju kan? Mendengar pendapat dari saudara-saudariku di tim kontra maupun tim pro, saya selaku perwakilan dari tim netral ingin berpendapat bahwasannya masuknya budaya asing ke Indonesia ini tidak apa-apa, tetapi apabila porsinya ini tidak berlebihan. Maka dari itu, kita selaku warga negara yang baik dan memiliki nilai jiwa nasionalisme yang tinggi, itu harus dapat memilih budaya yang cocok serta menyaring budaya yang tidak baik ke Indonesia, sehingga budaya di Indonesia ini tidak akan terjerumus ke jalan yang salah. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana teman-teman tim pro dan teman-teman tim kontra, setuju? Setuju!